Dok, kalau saya punya sakit jantung, sudah pernah di-ring, sudah pernah di bypass, kalau saya punya diabetes, kalau saya punya masalah tiroid, boleh nggak ya saya divaksin Sinovac? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary, dan ini adalah video part ketiga untuk penyakit-penyakit apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak boleh untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Kalau misalnya belum nonton part 1 dan part 2, bisa lihat di klik di link di atas ini. Dan juga kalau khusus untuk yang sudah lansia, yang sudah di atas 60 tahun, dan kalau belum cek kuis rapuh, tolong ikut dulu kuisnya. Karena kalau misalnya kondisinya sudah termasuk rapuh, maka udah pasti tidak boleh divaksin Sinovac. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak termasuk kategori rapuh, nah makanya bisa lihat nih, kondisinya ada apa lagi nih yang boleh dan tidak boleh. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau misalnya ada banyak banget nih millennials yang suka nanya, "Dok, gimana ya papa mama saya nih udah di ring atau juga ada yang udah di bypass karena dulu pernah ada yang tersumbat. Itu boleh nggak sih divaksin Sinovac?" Jawabannya adalah boleh. Karena kondisinya itu sudah terjadi lama yang lalu. Tapi bukan berarti karena kondisi lama aja lalu akhirnya sekarang sudah boleh. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi jantungnya saat ini. Kalau misalnya kondisi jantungnya stabil, tidak ada keluhan apapun, maka boleh untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Oke, apakah ada masalah dari jantungnya pun sampai ada kondisi gagal jantung juga mungkin? Apakah mungkin ada gangguan daripada irama jantungnya? Selama terkontrol, selama kondisinya stabil dalam 3 bulan terakhir, maka boleh mendapatkan vaksin Sinovac. Oke, lalu kalau misalnya masalah pencernaan, misalnya ada masalah di infeksi di usus atau ada peradangan di usus. Nah, itu kondisinya apakah boleh? Selama bukan kondisinya itu yang namanya IBD, Inflammatory Bowel Disease, maka itu boleh diberikan vaksin Sinovac. Dan kalau memang kita terdiagnosis punya IBD tersebut, Inflammatory Bowel Disease, misalnya gejalanya seperti ada BAB-nya yang berdarah, ada sampai berat badannya turun, ada sampai demam, ada sampai muntah-muntah. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti itu, dan memang ternyata betul itu arahnya ke IBD, maka harus distabilkan dulu kondisinya. Kalau sudah stabil, sudah tidak ada keluhan, maka boleh mendapatkan vaksin Sinovac. Oke, nah lalu kalau misalnya punya diabetes, punya kencing manis, itu gimana dok? Nah, kalau misalnya punya kencing manis, selama itu terkontrol, minum obat rutin, nggak masalah untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Tapi kalau kondisinya gula darahnya masih tinggi terus, dan bahkan ada gejala-gejala yang lain yang memang karena dari diabetesnya, maka disarankan untuk tidak mendapatkan Sinovac. Jadi untuk lebih yakin, konsultasikan dulu ke dokter spesialisnya yang menangani. Kalau dokter spesialisnya sudah memeriksa dan sudah kondisinya dibilang aman untuk mendapatkan vaksin, barulah vaksin. Karena seperti yang di video-video yang sebelumnya, banyak banget kenyataan di lapangan, kita udah langsung dapat jadwal, langsung daftar, langsung dijawab pertanyaan, asal tidak semua, yang penting asal bisa divaksin. Tapi kita tidak ditanyakan apakah sudah ada cek darah sebelumnya, apakah sudah konsultasi ke dokter spesialis sebelumnya. Mungkin banyak yang kejadiannya seperti itu dan ya bablas aja gitu dapat vaksin Sinovacnya. Nah, jadi pastikan dulu kalau kondisinya sudah aman baru maju untuk vaksin. Memang saya yakin semua mau secepatnya untuk mendapatkan vaksin ini supaya pandemi bisa segera berakhir, kita bisa beraktivitas lebih cepat seperti dulu lagi. Tapi tentunya harus kondisinya aman. Kalau sudah aman, baru boleh mendapatkan Sinovac itu. Oke? Nah, lalu kalau misalnya punya tiroid, banyak nih yang nanya juga,
Duh dok, saya punya tiroidnya juga waktu itu ada yang sampai jadi bejendol juga kayak gitu. Kalau kondisinya sudah stabil, mau hipertiroid, mau hipotiroid, mau punya ada nodul mungkin, ada benjolan yang nggak ada di tiroidnya, tetap boleh diberikan vaksin Sinovac selama kondisinya stabil. Nah jadi konsultasikan ke dokter tiroidnya supaya yakin kondisinya ini memang sudah aman untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Oke, nah lalu kalau misalnya boleh kalau misalnya saya punya kanker misalnya, punya kanker darah, mungkin punya kelainan darah seperti talasemia, punya hemofilia, gangguan pembekuan darah, itu seperti gimana? Nah jadi kalau yang ada kondisi-kondisi seperti itu, konsultasikan dulu ke dokter yang menanganinya supaya jadi bisa yakin kondisi, oh ini aman, oh ini nggak aman. Oke? Jadi jangan asal maju aja gitu karena udah pengen banget vaksin, tapi kita membypass semuanya itu. Oke? Nah, lalu yang lucu juga kalau misalnya pernah nonton di berita, ada tuh yang ceritanya atau divideokan pasien yang ketakutan, dan itu kebetulan tentara lagi yang ketakutan. Mau disuntik badannya gede banget, tentara pakai baju tentara pun begitu mau disuntik ketakutan bisa sampai gemeteran. Nah, kalau kondisi seperti itu tetap boleh diberikan karena di video itu pun juga tetap tentara itu akhirnya divaksin. Tapi harus dijelaskan dulu, ditenangkan dulu, diedukasi dulu, dijelaskan manfaatnya apa aja sih supaya dia bisa lebih tenang dan bisa lebih menerima. Oke? Jadi kalau misalnya ada millennials mungkin takut banget divaksin, tolong tenangkan diri dan selalu berpikir kalau ini saya setelah divaksin pasti akan jadi lebih baik dan pandemi ini akan bisa berakhir karena saya sudah menjalankan tugas saya untuk mendapatkan vaksin COVID. Oke? Nah, selain dari penyakit-penyakit yang tadi saya sudah jelaskan dari part 1, part 2, part 3, ini ada kondisi-kondisi bonus yang saya mau jelasin. Oke? Nah, kondisi-kondisinya apa aja sih? Misalnya gini, kalau saya udah pernah divaksin COVID, sudah selesai. Saya boleh nggak sih donor darah? Jawabannya boleh. Tapi harus tunggu minimal 3 hari dari vaksin COVID. Misalnya millennials rutin, kalau nggak donor darah badannya pegel, nggak enak rasanya. Nah itu boleh melakukan donor darah 3 hari setelah vaksinasi COVID. Tapi kan kalau millennials dengar ada juga yang terapi yang namanya plasma convalescence. Jadi darah si penderita itu yang sudah sembuh diambil plasmanya untuk diambil antibodinya sehingga dapat membantu penderita COVID yang lain supaya bisa lebih cepat sembuh. Nah kalau kita sudah vaksin itu justru malah tidak disarankan. Saat ini rekomendasinya tidak disarankan untuk memberikan mendonorkan plasma kita untuk yang menderita kalau misalnya kita sudah divaksin COVID. Belum ada guideline yang jelas untuk itu. Oke, nah lalu kalau misalnya dok saya ternyata udah pernah kena COVID nih, saya sudah sembuh dan saya mau divaksin, boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi harus tunggu 3 bulan setelah sembuh. Ya, jadi tunggu 3 bulan setelah sembuh karena biasanya setelah 3 bulan itu antibodinya sudah turun tuh dari yang sembuh itu. Ada juga sih yang masih sampai ratusan nilainya udah berbulan-bulan. Tapi secara umum kalau misalnya sudah sembuh 3 bulan itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID. Oke? Nah, lalu kalau misalnya ada keraguan, ada hal-hal yang memang kita nggak yakin, apakah saya boleh atau tidak boleh melakukan ini dan itu, baiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis supaya yakin. Jadi gini, banyak yang sudah daftar, sudah antri di hari H, begitu lagi ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang sudah yang seharusnya selayaknya ditanyain, ternyata kita ada satu aja penyakit yang kita jawab iya. Nah itu udah otomatis pasti petugas medis yang ada di sana akan membatalkan vaksinasi kita hari itu. Dan kita pasti diminta untuk konsultasikan ke dokter spesialisnya yang terkait dengan penyakit yang saat itu kita checklist iya. Nah jadi kan buang-buang waktu banget kan. Udah daftarnya nggak tahu dapetnya kapan, mungkin lama, begitu
udah dapat lalu mesti antri panjang, setelah itu begitu mau disuntik ternyata nggak bisa, kan itu buang-buang waktu banget dan kita kecewa pasti. Tapi juga bukan berarti jadinya kita asal jawab bohong aja gitu, asal checklist tidak toh juga nggak ditanyain konsultasi rekomendasi dokter spesialis mana, hasil cek labnya seperti apa. Itu kan juga tidak terjadi sebenarnya sekarang di lapangan. Nah, bukan berarti kalau tidak dilakukan seperti itu kita asal jawab tidak supaya kita bisa dapat vaksin. Karena belum tentu kalau kita punya penyakit-penyakit bawaan tersebut yang sudah kita punya itu, apakah kalau vaksin Sinovac itu disuntikan ke kita, vaksin itu akan tetap efektif di kita. Oke, jadi tolong jawab secara jujur. Kalau kita nggak yakin, konsultasikan dulu kondisi kita. Supaya kita jadi lebih yakin dan pada saat divaksin nanti, ini jadi aman dan jadi bermanfaat untuk hidup kita. Oke? Kalau Mamillennials ada pertanyaan, boleh komen dan like, share video ini supaya makin banyak Mamillennials di luar sana yang mungkin masih bingung, masih bertanya-tanya apakah kondisi ini boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan vaksin COVID, jadi bisa lebih jelas. Oke, kalau belum subscribe, tolong subscribe, dukung channel ini supaya kita bisa terus makin semangat untuk bisa memberikan edukasi tentang penyakit-penyakit yang lebih baik lagi. Oke, see you!